menghujat, mengunjing kawan seiring, menggunting dalam lipatan, disebabkan dari penyakit hatinya muncul kepada lisannya untuk menyakiti seseorang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan nilai takwa kita kepada Allah. Marilah kita pertahankan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menjaga lisan. Salah satu anggota tubuh manusia banyak mencelakakan dan membinasakan, yaitu lisan. Dan lisan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan kemanakah lisan dan lidah kita gunakan? Dan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, mana yang paling banyak baik dan buruknya yang kita gunakan, yaitu lisan yang kita gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah proses dalam kehidupan ini. Kemana kita gunakan lisan kita? Apa yang kita ucapkan? Maka sejarah dikupas di dalam tarikh Islam, yang mana pada dahulunya sejarah Luqmanul Hakim disuruh majikannya untuk menghidangkan, yaitu sapi disembelih, kambing disembelih. Wahai Luqmanul Hakim, berilah aku untukku yang mana sapi dan kambing disembelih itu.
dia menghidangkan, yaitu hati dan lidah. Keesokan harinya juga disembelih, dia menghidangkan, yaitu hati dengan lidah juga. Dan terus berterus, yang dihidangkan yaitu hati dan lidah. Kemudian majikannya bertanya, "Wahai Luqman, kenapa engkau setiap saya menyuruh engkau hidangkan yaitu lidah dan hati?" Dan Luqman menjawab, "Sesungguhnya yang paling yaitu hati dan lidah yang paling enak di dalam daging tersebut. Maka sesungguhnya di dalam hati dan lidah, disitulah kunci kebaikan dan keburukan kepada manusia yang didapatkan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik dan diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kata yang terucap, yang mana baik dan buruknya dari hati kita. Dari hati memberi sinyal kepada lisan kita, baik dan buruknya. Setiap perkataan dan perbuatan. Dari lisan yang diucapkan baik dan buruknya, baik di dalam lisan kita belum tentu baik dalam hati kita. Kalau baik muncul dari hati kita, tentu akan baik muncul dari lisan kita. Begitu dalam kehidupan kita ini, kalau kita menyakiti hati seseorang, orang-orang yang mati hatinya, orang-orang yang sempit hatinya, orang-orang yang gelap gulita hatinya, orang-orang yang sering mencaci dan serumpah serapah, menghujat, mengunjing kawan seiring, menggunting dalam lipatan, disebabkan dari penyakit hatinya muncul kepada lisannya untuk menyakiti seseorang. Kalau kita menyakiti hati seseorang, akan sulit hilang bekasnya. Ibaratkan kaca yang pecah dan retak, akan dilem pun akan tetap ada bekasnya. Tetap ada bekasnya, akan dilem. Begitulah kalau kita menyakiti hati seseorang. Baik pun kita sesama seseorang belum tentu dia baik, apalagi kita jahat, apalagi kita iri, dengki, hasad. Baik saja belum tentu. Begitulah kita menyakiti hati seseorang dengan lisan kita, tetap ada bekasnya. Maka jangan coba-coba kita menyakiti hati seseorang, menjatuhkan seseorang, menjilat, mencari muka di depan kepemimpinan, di depan manajer, dan dimanapun. Inilah orang-orang yang berpenyakit hatinya dan lisannya dalam dirinya, kotor dalam hatinya, kotor dalam pikirannya. Orang-orang yang suka menjilat dan menjatuhkan kawannya sendiri, baik dimanapun, baik di masyarakat, baik dalam keluarga, dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa lagi kita petik dalam lisan yang kita jaga ini? Jaga lisan kita. Salamatul insan bihifdzi lisani. Keselamatan pada manusia itu adalah dia menjaga lisannya. Dimanapun kita bisa hidup dan bertahan, pertama lisan yang kita jaga.
Kalau kita ingin selamat di negeri kita, selamat di negeri orang, selamat di perantauan, maka lisan kita jaga. Jangan suka memfitnah, mencaci maki, mengkhianati. Maka ini muncul dari hati, kemudian ke lisan kita. Kalau kita menyakiti hati seseorang, begitulah tetap ada bekasnya. Berbeda orang yang mana yang luka pada dirinya, tetap bisa hilang bekasnya kalau diobati. Tapi lebih sulit kalau kita mengobati hati orang yang terluka, yang mana dari lisan kita muncul. Lebih sulit menghilangkan bekasnya. Tetap ada bekasnya, penyakitnya yang kita sakiti, yang mana bentuk lidah itu kecil, tidak bertulang, tapi sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan dengan baik, bisa menjerumuskan kita dalam kejahatan dan keburukan dan sifat-sifat yang tercela dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tujuan dalam hidup kita ini? Untuk menjaga lisan dengan lebih baik. Lebih baik kita diam daripada kita menyebarkan kebohongan, berita hoax, menjatuhkan saudara kita, menjatuhkan kawan kita, menjatuhkan orang lain karena sebab iri dan dengki. Karena diam itu adalah ibadah, diam itu adalah perhiasan, diam itu adalah kewibawaan, diam itu adalah benteng tanpa pagar, diam itu adalah penutup aib dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita jaga hati kita, lidah kita, lisan kita, supaya kita selamat dimanapun, selamat di negeri kita, selamat di rantau orang. Karena bahayanya begitulah lisan kita, baik dan buruknya tergantung dari hati kita dan memberi sinyal kepada lisan kita dalam kehidupan ini, dan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum idhhab mauta qalbi ya qayyuma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.